terkait pakar analisa paratermol. Bener kagak? Ibarat kata, ya kan? Kalau ada orang naik di atas komal-komal politik, dia belum ngomong, suaranya belum kedengeran, gue cuma cukup nempelin hidung gue di layar handphonenya, gue bisa deteksi itu termol apa bukan. Bener kagak? Lo mau ngaku-ngaku sebagai pendukungnya Pak Prabowo, sebagai kamuflase, tetap aja ketahuan sama gue dengan penciuman gue ke layar handphone. Bener gak? Saking jagonya gue, men. Cuma begini, kalau lo nggak punya ilmu seperti gue, lo cuma cukup tanya sama Salsa. Tanya sama Salsa, dia setuju juga usulan para presiden jenderal terkait pemakzulan Gibran. Bener kagak? Kalau kagak, udah pasti deh. Dia kan orang pintar. Awal-awalnya dia kan menyerang DPR. Kok sekarang dia menyerang Pak Presiden? Sudah mulai terbuka tabir siapa Salsa sebenarnya. Tetap semangat belajar ya nak. Mama di sini tetap support. Tetap selalu support kamu. Support. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, sahabat ASNL dimanapun berada. Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan ya, selalu diberikan kemudahan dalam mengais rezeki, selalu diberikan kemudahan dalam menjemput rezeki yang halal, barokah, manfaat, melimpah banyak ya. Amin ya robbal alamin untuk sahabat-sahabatku di sana. Sahabatku, siapa yang tidak kenal dengan Salsa Erwina Huta Galung yang menghiasi medsos sebelum demo 25 Agustus yang lalu ya, hingga sekarang. Nah, bagaimana menurut Dewan Tertinggi ya, Dewan Pakar Tertinggi TikTok ini yang khusus membidangi analisa pendeteksian termol, apakah Salsa ini bagian dari termol atau bukan? Nanti kita akan ikuti videonya dan tanpa berlama-lama ya sahabat. Tapi sebelum kita saksikan bersama pro kontra tentang Salsa Erwina Huta Galung ini, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Terima kasih banyak ya. Dan bagi yang belum, silahkan subscribe. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat pemberitahuan yang pertama ketika ada video dari HSNL yang terbaru. Oke, tanpa berlama-lama kita saksikan bersama dan selamat menyimak. Semoga sehat selalu. Salsa. Pak, kemarin itu ada yang baru dilantik, udah mulai itu mengecilkan aspirasi rakyat, bilang dari itu cuma sebagian dari rakyat lain. Dia kemana aja bisa ngomong itu cuma sebagian dari rakyat gitu. Udah denger belum? Salsa, wah gue demen nih kalau kayak gini, kritikan soal pemerintah. Asal kritik, bener kagak? Kalau mengasuk jangan, kalau mengkritik gue doyan. Setuju. Cuma begini, agak anehnya juga sama Salsa. Lo kan tahu, gue ini kan Dewan Pakar Tertinggi nih di TikTok ya kan, terkait pakar analisa paratermol. Bener kagak? Ibarat kata, ya kan, kalau ada orang naik di atas komal-komal politik, dia belum ngomong, suaranya belum kedengeran, gue cuma cukup nempelin hidung gue di layar handphonenya, gue bisa deteksi itu termol apa bukan. Bener kagak? Lo mau ngaku-ngaku sebagai pendukungnya Pak Prabowo, sebagai kamuflase, tetap aja ketahuan sama gue dengan penciuman gue ke layar handphone. Bener gak? Saking jagonya gue, men. Cuma begini, kalau lo nggak punya ilmu seperti gue, lo cuma cukup tanya sama Salsa. Tanya sama Salsa, dia setuju juga usulan para presiden jenderal terkait pemakzulan Gibran. Bener kagak? Kalau kagak, udah pasti deh. Bener kagak? Bukan aksi protes, kalau saya mereka ini memang kompor, dan mereka ini saya duga antek asing. Jawab, kalau nggak jawab sama polisi saya bawa bensin, saya mau bakar kamu hidup-hidup. Lalu si Salsa sebagai orang yang katanya cerdas intelektual, dia mendukung itu. Saya ini berterima kasih lah kepada teman-teman yang kemarin turun aksi ke jalan yang benar-benar, tapi yang benar-benar menyampaikan aspirasinya, itu mewakili kami nih. Kita juga harus mengapresiasi Bapak Prabowo Subianto. Karena apa? Karena hari ini koruptor hampir setiap hari ditangkapin. Saya curiga ada koruptor yang bermain di sini. Dan kayak Salsa itu nggak menyebutkan nama koruptor-koruptor yang belum tertangkap, tidak. Tetap semangat belajar ya nak.
Mama di sini tetap support, tetap selalu support kamu, support. Tetap semangat belajar, jangan kasih kendor, jangan kasih longgar, jangan kasih los. Tidak usah khawatir, mama di sini yang baik-baik saja, yang bagus-bagus saja. Yang penting mama di sini tetap dukung kamu, tetap support kamu, support kamu supaya kamu tetap semangat belajar, Mama di sini yang bagus-bagus. Salsa Erwina, hai, coba sekali-kali saya mau dengar. Sentil tuh Gibran yang tabrak konstitusi. Sentil tuh Jokowi dapat PSI dari tangan Grace, macam mana ditelanjangin begitu aja. Sekali-kali gitu, jangan menyerang Prabowo saja, Gerindra saja, PDI saja, Cok. Kali ini gua andil. Sebanyak itu konten Anda mengatasnamakan bela rakyat, tapi golongan. Lo tidak netral, karena lo orang terdekat yang namanya Tamara, kan? Iya enggak? Membangga-banggakan asing terus, selalu membandingkan dengan asing. Asing itu kalau yang namanya korupsi langsung didor koin. Lo bisa cuap-cuapnya hanya menyindir siapa? Coba sekali-kali sindir yang namanya Golkar. Kasus minyak PT Wilmar. Kan itu sekali-kali. Terus PAN gitu lo serang gitu. Jangan hanya koalisi PSI aja monyet. Lo itu monyet bagi gua, tau nggak? Sampah, tau nggak? Udah jadi negeri asing, pada cuap-cuap. Udah perjuangin suami lo aja di sana. Lo kan jadi budaknya orang sana. Budak orang asing kok cuap-cuap tentang Indonesia, masuk akal nggak lo? Nih lo, nih lo. Lo tuh kalau mau gubris semua tentang misalnya Harvey Muiz, Sandra Dewi, ya kan? Kemudian itu yang keruk pasir, walaupun itu sedih meme, itu loh, masa nggak ada komen-komennya Acan dari ke PSI atau ke yang namanya ini tiba-tiba muncul menyerang pemerintah? Itu bukan masukan yo, bukan masukan lo itu, lo hanya menyimak aja, tapi di belakang lo ada JKD, ya kan? Sindir dong, yang masalah beton yang namanya laut, pagar laut, sehingga nelayan itu dari siapa? Sindir dong masalah menteri koperasinya, atau sindir ke menteri pendidikannya yang udah ditangkap. Itu baru narasi yang membelain rakyat namanya. Kalau lo hanya memilih dia sebelah mana? Tendang aja lo, jauh-jauh pikiran lo, jangan sok belanda menang debat. Siapapun debat itu bisa menang, kalah sesuai tema. Paham lo sampai di sini, jangan sok pintar lo. Resek lo, udah jadi budak asing, teriak-teriak ke Indonesia, so Pancasilais, so negarawan. Kucing lo. Sekarang sudah mulai terbuka kan siapa Salsa sebenarnya. Pertama saya kan curiga sama dia karena Deddy Sitorus. Video potongan aja dia langsung percaya padahal dia orang pintar, itu satu. Terus kedua, pendukung video AI. Orang curiganya gini, dia kan orang pintar, masa dia nggak bisa membedakan video AI sama yang aslinya? Itu kedua. Terus ketiga, pemerintahan Prabowo, pendukung Pak Prabowo. Dia kan orang pintar. Awal-awalnya dia kan menyerang DPR, kok sekarang dia menyerang Pak Presiden. Sudah mulai terbuka tabir siapa Salsa sebenarnya. Yang dulu kalian itu menghina-hina saya, mencaci saya, sekarang sudah mulai berbalik arah menyerang Salsa. Jadi kalian cepat-cepatlah sadar ya. Wanita ini tiba-tiba bungkam, diam 1000 bahasa, dan tak berani mengkritik jika itu berkaitan dengan Partai Gajah. Sudah jelas kemana arahnya selama ini. Dia hanya ingin mengadu domba kita di Indonesia. Jika berkaitan dengan Mulyono dan Partai Gajah, dia tiba-tiba amnesia dan tak berani mengkritik. Targetnya hanya menyerang DPR dan PDIP. Dia tidak pernah kritis terhadap kader PSI yang ingin melengsarkan Prabowo. Sudahlah Salsa, narasimu basi dan bau busuk. Terbaru, kasus Raja Juli, Sekjen PSI yang bermain domino dengan tersangka perambah hutan. Kemana suaramu? Buat Mbak Salsa atau akunnya adalah @salsa12, menarik menyimak postingan-postingan Anda, tetapi sayang, sepertinya Anda melakukan cherry picking. Anda memilah-milah yang menguntungkan pilihan politik Anda. Karena aku juga orang Indonesia dan aku masih warga negara Indonesia. Dan aku udah melihat kebrutalan pemerintah yang udah gila nggak ada obat ini, yang mereka udah nggak tahu malu, bener-bener nantangin masyarakatnya. Anda tidak berdiri sebagai sosok yang bagaimana menilai secara objektif dengan menceritakan secara kronologis detail konstruk kejadian-kejadian sehingga masyarakat bisa tahu dan paham kenapa semua ini terjadi saat ini. Salah satu contoh Anda mengkritik tentang pemberantasan korupsi, tentang tingkah laku DPR, tentang tunjangan DPR. Kenapa Anda tidak menceritakan secara detail kronologis awalnya?
pemberantasan korupsi contohnya. Anda tahu kerusakan yang dialami oleh Pak Prabowo saat ini adalah imbas dari kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi di pemerintahan sebelumnya. Bagaimana Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, bagaimana KPK dilakukan bonsai, pembonsaian atau pengkerdilan. KPK tidak punya taring lagi ketika muncul Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Itu diperkuat dengan PP Nomor 42 tahun 2020. Kenapa Mbak tidak ceritakan itu? Itu terkorelasi juga Mbak dengan bagaimana IPK kita, indeks persepsi korupsi kita oleh Transparansi Internasional yang mengalami stagnan di masa Jokowi. Belum lagi bagaimana kebijakan-kebijakan dia yang menimbulkan kontroversi luar biasa. Contoh PSN. Dari peraturan Presiden Nomor 3, Perpres Nomor 3 tahun 2016. Di mana diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 munculnya Omnibus atau Cipta Kerja. Saat itu, Mbak, para aktivis melakukan judicial review dan sudah dibatalkan undang-undang itu. Tetapi Jokowi melakukan perlawanan dengan mengeluarkan Perpu Nomor 2 tahun 2022, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Itu merusak semua sistem, Mbak. Perizinan pertambangan yang dulu berada di wilayah-wilayah provinsi masing-masing sekarang diambil alih oleh pusat gara-gara undang-undang itu. Anda paham nggak? Kenapa ketidakadilan ini terjadi? Undang-undang itu mengangkangi Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang junto Undang-Undang Otonomi Daerah juga Nomor 32 tahun 2014. Kenapa tidak Anda katakan itu, Mbak? Kenapa tidak Anda ceritakan itu? Bahwa kehancuran saat ini adalah dampak bagaimana kehancuran sistem yang dilakukan oleh Jokowi di masa lalu. Anda harusnya adil, Anda harusnya fair menceritakan ini. Bagaimana tentang tunjangan anggota DPR yang ditandatangani di masa Jokowi? Undang-undang MD3 sampai saat ini produk Jokowi. Kalau Anda mengatakan undang-undang itu menyalahkan DPR, Anda sepertinya harus belajar dulu tentang trias politika. Dan Mbak Salsa yang terhormat, saya men-challenge Anda, saya menantang Anda untuk berdiskusi. Kemarin kan Anda menantang Saroni, ya. Mungkin ya Saroni tidak berani, tapi gantian saat ini kalau Anda memang gentle ya, gentlewoman mungkin karena Anda perempuan, saya men-challenge Anda, menantang Anda untuk berdiskusi tentang kehancuran demokrasi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di masa Jokowi. Dan kita berdiskusi tentang konstitusi trias politika di negeri ini. Tantangan saya terbuka kepada Mbak Salsa yang terhormat. Kalau Anda memang menantang Sahroni dan Sahroni tidak berani, saya sekarang menantang Anda. Dan saya harap Anda berani. Di mana tempatnya, waktunya kapan, ya di Komal siapa, kan Anda di luar negeri, tentu kita online. Silakan tentukan waktunya dan topiknya. Jadi Mbak, jangan cari picking. Anda seperti seolah-olah sekarang menjadi pahlawan kesiangan. Di mana Anda ketika masyarakat terempang, dikriminalisasi oleh kebijakan Jokowi tentang proyek PSN? Di mana suara Anda ketika petugas KPPS ratusan yang meninggal? Di mana suara Anda ketika KM 50, kilometer 50 ya ditembak demikian luar biasa? Di mana suara Anda ketika ada ibu yang mengecor kakinya sendiri di Blora memprotes kebijakan PSN yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi? Di mana suara Anda, Mbak? Sekarang Anda seolah-olah menjadi pahlawan. Anda cherry picking. Anda seperti seolah-olah ingin membersihkan dari rezim-rezim yang masa lalu yang selama 10 tahun menghancurkan negeri ini. Sekali lagi buat Mbak Salsa, tantangan terbuka saya buat Anda. Silahkan tentukan waktunya. Saya akan ngikut apa yang Anda jadwalkan. Topik dan waktunya silahkan tentukan. Posisi Arfi pernah nggak Jokowi kau sebut? Salsa. Tapi dia nggak mau menyentuh itu kesalahan Jokowi. Posisi Arfi pernah nggak Jokowi kau sebut? Salsa. Nggak mungkin lah. Nggak pernah kan dia sebut Jokowi itu posisi Arfi. Padahal kau tinggal di mana? Di Denmark, dekat dengan Belanda. Datanglah kau ke Belanda. Posisi Arfi kantornya di Belanda. Banyak banget narasi-narasi tentang bahwa aku adalah anak Abah. Aku nggak terafiliasi dengan Abah atau dengan siapa, dengan Jokowi. Ada muncul termul, aku juga nggak ngerti itu apa lagi artinya termul gitu kan. Nah, aku juga nggak ada afiliasi ke sana. Cuma kenapa sih kamu nggak pernah bahas-bahas masalah sejarah pemerintahan ini gitu, dari mulai sejarahnya pemerintahan sebelumnya. Nah, kemarin itu kan gini, situasi itu lagi genting ya. Jadi aku fokus kepada solusinya. Stansku jelas bosku. Aku di sini berbicara murni untuk kepentingan masyarakat. Jadi aku nggak ada afiliasi dengan siapapun, tapi siapapun yang mendukung perjuangan kita, maka aku akan anggap mereka adalah teman kita. Nah, ya sekarang terserah kepada sahabat atau berpulang kepada sahabat, bisa menyimpulkan siapa sih sebenarnya Salsa Erwina Huta Galung ini ya. Sepak terjangnya bisa dilihat dari atau bisa disimak dari sepak terjangnya, kemudian isi dari atau narasi dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh beliau ini. Saya kira jika betul dia itu termul, itu pilihannya ya, kita hargai gitu ya, tentu dengan berbagai konsekuensi yang juga kemudian ditantang debat ya oleh Bapak tadi ya. Dan saran kita atau saran saya pribadi, Mbak Salsa,
ajakan debat ini jangan dicuekin begitu saja. Ini kesempatan besar ya untuk bisa menguji sejauh mana atau sedalam apa Salsa Erwin Huta Galung memahami permasalahan di negeri ini. Ya, tidak hanya koar-koar tetapi juga mampu melihat kompleksitas dari persoalan yang ada dan bisa lebih fair dalam menilai ya, dan tidak memilah-milah, atau dengan kata lain tetap netral begitu ya. Oke, itu sahabat yang bisa kita simak bersama dan semoga ada manfaatnya dan semua berpulang kepada sahabat menyimpulkan siapa Salsa ini. Oke, ya, terima kasih untuk untuk waktu untuk sudah menonton video ini, dan tetap sehat, tetap semangat, tetap terus menjemput rezeki, semoga diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.